satu itu. Yang paling telak, ini namanya Mbak Aida Airing Astuti atau sekarang namanya Mbak Aida Greenberry. Siapa beliau? Beliau putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan, dia mengatakan, saya menemukan ijazah saya di Fakultas Kehutanan, ya, ditandatangani oleh ayah saya, Dekan Prof. Ahmad Sumitro. Ya, beliau tahu apa yang beliau lakukan. Bangga kepada beliau. Lihat tanda tangannya dan lihat namanya. Tanda tangan ini aja. Saya bukan seorang grafolog, tapi pernah belajar ilmu tanda tangan. Beda, ini udah palsu, ini jelas. Udah jelas nih tanda tangannya bukan tanda tangan Profesor Sumitro. Lagi berikutnya. Oke, ini tidak OE ya, tapi pakai U. Pakai U, ini yang asli. Berbeda. Oke, lanjut. Ya, jadi kenapa kita tuh bukannya soal ijazah? Lihat, ini bukan tempat yang cocok untuk saya bicara isu ini. Itu kata Mbak Aida. Sekarang Mbak Aida ada di Sydney. Stop untuk serahkan ayah saya. Beliau tahu persis apa yang dilakukan. Terus catat bahwa yang namanya ayah saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Jadi yang sebenarnya hanya menggunakan U bukan OE. Ini panjang banget cerita Mbak Aida nih. Punya nama awalan Su. Kemudian banyak. Mas Roy, ini pertanyaan yang mungkin sangat dangkal menurut Mas Roy, tapi publik mungkin juga bertanya. Ya. Mungkin typo tidak, Mas? Enggak. OE dan U. Nama saya Roy Suryo. Kalau ada yang nulis saya Roy Suryo ya, ketika bimbingan saya suruh ganti. Nama saya bukan Suryo. Enggak boleh. Apalagi jadi kalau dokumen yang penting itu rasanya dokumen penting. Apalagi beliau itu belum profesor waktu itu. Terus tiba-tiba saya dulu silakan Prof. Saya belum profesor. Saya akan nggak mau tanda tangan yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi yang sampai hari ini dipertanyakan publik. Apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Dan kalau kita lihat teman ya, ada satu tanda tangan yang berbeda antara yang dimiliki oleh anaknya Pak Sumitro karena pernah menjadi mahasiswa UGM dan dekannya itu ayahnya sendiri yaitu Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Itu ada tulisan Ahmad Sumitro itu memang SU Sumitro. Tapi kalau kita lihat teman ya, di bimbing dari Jokowi itu teman, itu tertulis Suemitro. Kemudian ada juga perbedaan tanda tangannya. Kita lihat teman ya, tanda tangan Pak Sumitro seperti ini yang ada di ijazahnya dari putrinya Pak Ahmad Sumitro. Itu berbeda dengan tanda tangan yang ada di lembar dari skripsinya Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, kalau terjadi perbedaan seperti ini tentu menjadi pertanyaan publik teman. Apakah benar Pak Sumitro itu tanda tangan di lembar pengesahan dari Pak Jokowi? Lembar skripsinya Pak Jokowi? Karena ini berbeda tanda tangannya. Namanya pun juga berbeda. Ini yang dipersoalkan oleh Roy Suryo. Nah, kalau sudah seperti ini, memang perlu ada validasi atau penelitian yang lebih dalam mengenai tanda tangan Pak Sumitro. Apakah benar Pak Sumitro tanda tangan di lembar pengesahan dari skripsinya Jokowi? Karena di situ ada tanda tangan Pak Sumitro. Yang kedua, kenapa namanya menjadi Suemitro? Padahal Pak Sumitro itu namanya Sumitro, bukan Soemitro. Nah, apakah mungkin Pak Sumitro itu mau tanda tangan jika namanya salah? Karena ini menyangkut data dari Pak Sumitro sendiri teman-teman. Kalau namanya salah, tentu saja Pak Sumitro tidak mau tanda tangan. Nah, ini kok ada tanda tangannya? Tanda tangannya pun juga berbeda tanda tangan yang ada di ijazahnya putrinya Pak Sumitro. Nah, teman-teman, terkait ijazah dari Jokowi ini tentu saja menjadi penelitian oleh publik teman ya. Apalagi kemarin Rismon sudah memaparkan mengenai watermark yang ada di ijazah Jokowi dan itu pun akhirnya menjadi polemik teman ya. Karena setelah diteliti oleh Topi Merah teman, ternyata ada tulisan Gaj Adam. Dan ini tidak lazim teman ya, karena namanya watermark itu ya sama, Universitas Gadjah Mada ya semuanya Universitas Gadjah Mada. Tapi ini ada Gaj Adamnya, dan ini yang dipersoalkan juga teman ya. Apakah ini salah satu temuan dari Topi Merah bahwa ini indikasi bahwa ijazah dari Jokowi ini tidak valid atau seperti apa? Namun sampai hari ini pihak kepolisian diam-diam baik teman-teman mengenai watermark tersebut. Nah teman-teman, coba kita lihat satu video dari Topi Merah dari hasil penelitian yang ia lakukan. Atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan, input, terus bagian tersembunyi dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya
lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lo yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Dari situ saja, gak usah melempar-lebar ke keaslian ijazahnya atau skripsinya bagaimana, gak usah ke mana-mana dulu. Kita buktikan untuk di ranah lembar pengesahannya saja. Dan saya menantang juga untuk ahli-ahli dari UGM, ketika ada yang meragukan omongan gua ini, silahkan berkomentar dan nyatakan dengan ilmiah secara terbuka dan transparan metode apa yang kalian gunakan. Debatlah secara ilmiah dan kalau perlu buatlah. Nah itu teman ya, temuan yang kemarin sudah disampaikan oleh Topi Merah teman, bahwa lembar pengesahan itu tidak lazim kalau menggunakan komputer. Tahun 85 kayaknya tidak ada mahasiswa yang menggunakan komputer untuk menulis di skripsinya, kecuali lembar pengesahan yang dari skripsinya Jokowi ini teman, yang diduga menggunakan komputer, Time New Roman. Nah, ini tidak lazim. Kenapa begitu? Karena saya sendiri, alumni tahun 95, itu menggunakan mesin ketik. 95 loh. Ini kita menggunakan mesin ketik waktu membuat skripsinya. Apalagi jauh sebelum tahun 95, tahun 85, apa mungkin sudah menggunakan komputer? Tidak lazim itu. Maka dari itu, Topi Merah ini tidak usah membicarakan masalah skripsi, tidak usah membicarakan masalah ijazahnya, cukup dari lembar pengesahan itu. Karena dari lembar pengesahan itu nanti akan terbukti teman ya. Kalau misalkan skripsinya itu tidak lulus, tidak mungkin orang itu akan mendapatkan ijazah, tidak mungkin orang itu diwisuda. Nah, kalau lembar pengesahan itu dari komputer, ini saya pikir aneh teman ya, bagaimana mungkin teknologi waktu itu belum ada kok sudah ada di lembar pengesahannya Joko Widodo. Maka dari itu Topi Merah meyakini bahwa skripsi Jokowi itu 99% palsu. Kenapa? Karena dilihat dari lembar pengesahan yang diduga ini bermasalah. Nah, kemudian yang kemarin teman ya, Topi Merah juga menemukan watermark yang sudah diteliti oleh Rismond Hasulan Sianipar. Setelah diteliti ulang oleh Topi Merah, itu ada tulisan Gajah Adam. Yang itu tidak disampaikan oleh Rismond pada waktu memaparkan watermark yang ada di ijazah Jokowi. Nah, akhirnya Topi Merah mengeluarkan pernyataannya bahwa dia menemukan keanehan dari watermark yang ada tulisan Gajah Adamnya itu. Lalu Topi Merah itu disomasi teman oleh pengacara Rismond. Somasi sampai 2 kali dan akhirnya somasi itu membawa masalah ini ke rakyat bersuara dan menjadi diskusi yang cukup panjang. Nah teman, ini ada satu video yang juga cukup menarik. Coba kita tonton video yang satu ini. Satu lagi yang tadi saya ingin tampilkan bahwa, nah ini saya ingin memperkuat statementnya Mas Topi Merah ya. Jadi waktu itu bukan hanya ini Mas Aiman, ya. Mas Topi Merah itu di WA dan kemudian WA-nya awalnya ya oleh lawyernya Topi Merah, layakkah, jantankah seseorang kemudian membuat status WA. Saya tidak melanggar ITE ini. Tapi ini status boleh emang status boleh. Diumumkan. Status itu dibaca oleh semua orang. Oh, oke. Status ini coba dibaca. Statusnya Malam Padir. Tadi saya zoom di salah satu TV. Kok pakai si kepada saya. Si Roy bisa dapat berdasarkan presentasinya respon di acara iNews Rakyat Bersuara Selasa. Itu kemarin data buku baru. Nanti Roy bisa di-share kemana-mana ribut lagi. iNews bikin kacau. Nyiarin kok bikin kacau. Bisa Bang Roy lagi berkuar-kuar di iNews berikutnya jadi jualannya Aiman. Wah, Mas Aiman dicap jualan. Barusan respon mau marah sama Aiman, saya sabar-sabarin. Demikian CC respon. Teman-teman semua, lihat ini. Ini kayak kita anak kecil aja ditakut-takuti. Substansi, bicara substansi. Padir. Ini substansi. Ini substansinya mana substansinya? Gak punya otak, nggak bisa baca substansi. Ya? Yang nggak punya otak Anda. Jadi, ngomongnya proper. Jadi ini ada sesuatu yang sebelum somasi itu dikeluarkan, itu sengaja dibikin intimidasi dulu.
ya, supaya khawatir. Kita nggak khawatir, kita tahu diri itu siapa. Siapa dirinya? Ya mungkin maksudnya seorang di reskrim atau apalah. Bisa juga dirut ya bisa. Ya kalau kata Andi Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Ya, Jamada. Jamada. Karena saya ini juga Pak saya telepon langsung. setelah itu muncul surat somasi aslinya. Oke, silakan. Maksudnya apa? Saya telepon ke Bung Jamada. Bung Jamada Maksudnya maksudnya apa? apa? Saya nggak ngerti apa-apa kok tiba-tiba bawa nama saya. Terus Nah, Bung Jamada bilang itu. mohon maaf. Jawab. Silakan dijelaskan Bung Jamada. Karena memang yang terhormat sama Mas Roy loh. Ini pribadi malah jadi Terima kasih. on air Karena ini. manggil Ini di bukan sesi. ini saya nggak tahu apa-apa loh. Mas Jangan Roy nanti loh. saya Aiman lagi. Si lagi. Roy di situ. Bukan omon-omon, bukan zombie, Oke, bukan tapi di situ pakai si. Mas Roy. Mas Roy, Ya, di situ pakai si. sejak keluar SP3 Rismon sampai sekarang kita masih koordinasi positif menurut saya dengan APH Polda. Jadi jangan sampai ini membuat ada hal baru lagi. Oleh sebab itu saya koordinasi terus dengan mereka. Tapi kami nggak euforia. Tenang dulu. Koordinasi di status WA. Tenang dulu Mas Roy. Loh lah ya koordinasi kok di status WA ini. Ngerti nggak Ajak gunanya baku-baku status lagi itu? kalau gini. Saya nggak tahu. KRFT-mu pasang dulu ya. Loh, memang asli saya, nggak palsu kayak tenang. klienmu. Udah. Oke. Ya ya asli saya nggak kayak klienmu. Ya udah angkat tangan, angkat tangan udah, nggak apa-apa, kalah dia. Enggak, tapi gini, Ya udah kalah dia. Tapi intinya Nah, suruh Bung diam Jamada- dulu biar dia bicara. Iya, iya. Mas Roy, terus. Udah dia bukan lawyer, dia bukan siapa-siapa, nggak Kalau perlu. ditanya KRMT-mu apa KRMT-mu? Enggak Pak, Bung Udah jelas kalau KRMT saya, kamu nggak punya. Loh, KRMT tau nggak? Kewarasan Roy makin tergerus KRMT. Ini penghinaan ini. Ini orang nggak punya status, nggak punya apa-apa ini nggak bisa. Ini. Bung Jamada silakan. Jadi itu salah satu seperti itu koordinasi kami. Karena Jadi masalah di ini kan reskrim bukan ini, masalah, betul. bukan masalah sepihak-sepihak. Ini kan masalah katakanlah masalah nasional lagi itu kan. Oleh sebab itu koordinasi terus kami dengan jangankan dengan DIR lebih tinggi juga karena kami masih dalam pengawasan. Enggak apa kalau nggak pakai mic enggak apa-apa. Silakan Bung Jamada. Dia Saya tahu ketawain aja. Dia tahu kelemahan saya memang. Ya, Tapi memang. Mas Roy tolong dengar dulu ya. Oke. Raden Mas Roy tolong. Saya bukan hanya Raden Mas, saya Kanjeng. Kanjeng Raden. Itu menghina itu. Oke ya, nanti ku jelaskan lagi. Tapi tenang aja Mas Roy. Jadi Pak, Tenang aja. nggak saya mau Dia tanya, tahu. Bung Jamada ini Dia tahu kelemahan saya. Iya. Tapi Bung Jamada menuliskan jadi, ini oke. apa tujuannya? Koordinasi seperti itu. Koordinasi. Oke. Ya sementara dan memang ke WA. Dan setelah waktu saya telepon, Bung Jamada langsung menghapusnya karena apa? Ya, lanjutkan dulu Bung Aiman. Iya, iya, oke. Aku koordinasi juga dengan Mas Aiman dan Anggi. Iya, Anggi produser. Kok bisa sih aku sayangkan lo keluar itu apa dokumen awal lah kayak saya betul ya. Saya bukan orang teknik bahasanya nggak bisa ini. Tapi presentasi awal saya bilang, waduh, kok bisa ya bang kata Rismon. Ya aku koordinasi dulu dengan Aiman, Mas Aiman. Asmayan langsung refer ke Anggi. Anggi bilang ada yang minta. Ya udah Anggi, aku nggak salahkan kalian. Cuman lain kali izin dong. Aku sopan kok. Izin dong. Ya, cuman Karena itu- saya sampaikan juga karena Anggi menyampaikan karena pernyataan dari Bung Rismon waktu itu siap untuk diuji dimanapun. Iya. Ya begitu. Dan sudah ditampilkan di tempat terbuka ya Siap. acara. Kalau Mas saya Aiman. siap banget. Ya. Ini bukan Ini- saya bela Anggi. Tapi saya nggak tahu apa ini. Gini caranya Mas Roy ya. Oke. Sekalian giliranmu Kanjeng. Ya, terima kasih, matur nuwun. Inilah bukti ketidakkonsistenan orang yang katanya senior ya. Baru tidak ada 30 menit yang lalu dia menasehati topi merah. Topi merah ini nggak akan jadi persoalan kalau apa yang kamu lakukan tuh diinformasikan ke Rismon sama ke siapa? Ke Jamada ya. Soal langganan. Lah ini inti dari WA ini. Kenapa nggak dijabri langsung aja ke topi merah? Nggak dijabri, malah diumumkan ke seluruh dunia lewat status ya. Ini kan tidak konsisten ini ya. Pakai cermin lah. Mana ada cermin? Saya tolong hadapkan ke Jamada ya. Nah itu aja. Itu teman ya, sekakmat yang dilakukan oleh Roy Suryo ke Jamada Girsang teman ya. Memang saya melihat Roy Suryo ini punya kepiawaian teman, keahlian dalam berdebat. Jadi dalam debat yang selama ini kita ikut teman ya, Roy Suryo ini tetap di atas angin teman ya. Debat dengan Rismon Hasyuran Senimar, nah Rismon dibuat kalang kabut teman ya. Kenapa begitu? Karena Roy Suryo punya kartu asnya, yaitu Rismon tidak punya ijazah dari Yamaguri Jepang. Itu pun sudah mati kutu itu Rismon. Kenapa begitu? Karena Rismon memakai gelar doktor.
Padahal gelar doktornya itu mestinya tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sertifikat atau ijazah dari Yamaguchi Jepang. Nah, seperti halnya dengan Yamada Girsang. Kenapa Tobii Merah mendapatkan file data dari iNews terkait watermark tersebut? Ya, karena data tersebut sudah publik, sudah disampaikan ke publik. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Rismon bahwa ini adalah data yang bisa diuji. Nah, karena itu Tobii Merah melakukan penelitian terhadap kajian yang dilakukan oleh Rismon. Tapi ini disomasi. Nah, ini kan salah alamat lagi, teman-teman. Jadi Yamada Girsang kalah telak lagi. Karena ini adalah ranah publik, ketika orang itu melakukan penelitian tidak masalah kan, tapi ini disomasi oleh pihak Yamada Girsang. Nah, itulah teman ya kelemahan dari Yamada Girsang. Oleh karena itu memang ijazah dari Jokowi ini memang segera dituntaskan. Apakah asli atau palsu, langsung aja dibawa ke pengadilan biar cepat kelar, cepat selesai. Tapi anehnya teman, kenapa pihak Polda itu kok lama sekali tidak menyampaikan berkas ke kejaksaan yang kemarin sudah dikembalikan. Mestinya dalam 14 hari itu sudah dikembalikan ke kejaksaan. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak dikembalikan ke kejaksaan. Artinya apa? Artinya ini menjadi suatu pertanyaan publik. Aneh, mestinya berkas yang 14 hari itu sudah dikembalikan ke kejaksaan, tapi sampai hari ini belum dikembalikan. Pertanyaan kita, ada apa dengan Polda Metro Jaya? Ada apa dengan ijazah Jokowi ini? Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.